Jadi teman-teman, ada 5 hal yang perlu teman-teman kondisikan sebelum teman-teman menyusun proposal skripsi. Yang pertama adalah teman-teman perlu melakukan penelusuran, penelitian-penelitian terdahulu. Nah, tujuan untuk melakukan penelusuran ini adalah untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman tentang masalah apa yang menarik, masalah apa yang mampu untuk teman-teman angkat sebagai judul skripsi teman-teman. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mulai memilih judul-judul yang relevan untuk teman-teman angkat sebagai judul skripsi dengan berpatokan pada mau dan mampu. Sebab apa? Sebab tidak semua yang teman-teman mau untuk teman-teman pilih sebagai judul proposal skripsi teman-teman itu mampu untuk teman-teman teruskan ke dalam skripsi. Kenapa? Karena banyak sekali yang tidak tuntas skripsinya. Dalam pengalaman saya membimbing banyak mahasiswa itu karena mereka salah memilih judul. Mereka tidak menimbang-nimbang kemampuan mereka. Kadang biasanya kasus ini adalah mereka dapat judulnya itu dari orang lain, apakah itu dari dosen PA-nya atau dari teman-temannya, atau mereka mendapatkan judul itu sekenanya saja ketika mereka ketemu di perpus dan merasa di apa yang mereka temukan di perpustakaan tadi, skripsi itu, wah ini menarik nih untuk ditulis gitu kan. Tetapi kenyataannya mereka rupanya di pertengahan jalan tidak mampu untuk menuntaskannya. Dan ini butuh diskusi lebih lanjut dan butuh kesempatan teman-teman untuk menimbang kemampuan tadi. Ingat, patokannya adalah mau dan mampu. Karena tidak semua yang teman-teman mau itu mampu untuk teman-teman tuliskan dalam bentuk proposal dan kemudian menuntaskannya dalam bentuk skripsi. Atau sebaliknya, teman-teman mampu nih ya untuk menulisnya, tapi teman-teman tidak mau. Nah, ini berhubungan dengan motivasi kita untuk menulis dan menuntaskan skripsi. Maka dua kata kunci ini, mau dan mampu ini sama-sama penting dalam menjaga keberlanjutan proposal skripsi kemudian bisa dituntaskan dalam bentuk skripsi yang diujikan pada akhirnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman, jikalau sudah dapat judul yang cocok untuk teman-teman angkat sebagai judul skripsi, yaitu teman-teman perlu melakukan penelusuran buku-buku, artikel-artikel jurnal, atau bahan bacaan, atau rujukan apapun yang bisa membantu teman-teman untuk menulis proposal skripsi itu tadi. Dan kalau itu misalnya penelitian lapangan, teman-teman perlu melakukan apa yang disebut dengan pra penelitian. Artinya teman-teman perlu ke lokasi lapangan untuk meninjau masalah apa sebenarnya yang real terjadi di lapangan penelitian, yang kemudian itu bisa teman-teman sondingkan dengan bacaan-bacaan berkaitan dengan tema atau masalah yang akan teman-teman tuliskan. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman harus pahami betul gaya selingkung penyusunan proposal skripsinya teman-teman, karena antara satu kampus dengan kampus yang lain, ini gaya selingkungnya bisa jadi berbeda. Misalnya dari segi pengutipan saja, ada yang menggunakan apa style, ada yang menggunakan pelabian style, ada yang punya gaya selingkungnya sendiri. Nah, kemudian ada sistematika penulisan. Ada misalnya sistematika penulisan proposal skripsi kuantitatif. Nah, itu bisa jadi berbeda dengan sistematika penulisan proposal skripsi kualitatif. Karena itu teman-teman harus paham terhadap sistematika dari proposal
yang akan teman-teman tulis. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari gaya selingkung penulisan proposal skripsi, dan ini bisa teman-teman temukan di buku panduan penulisan skripsi. Nah, kemudian tuh yang juga penting adalah teman butuh waktu yang nyaman untuk menulis proposal. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tulisnya dalam keadaan atau kondisi yang tidak kondusif, maka proposal skripsinya teman-teman itu akan kesannya asal-asalan. Dan kalau ini misalnya sudah jadi dalam bentuk proposal dan siap diujikan, karena ini tentu akan mempengaruhi nilai dari ujian seminar proposalnya teman-teman. Dan kalau seandainya ini terjadi, bisa jadi proposal skripsinya teman-teman ditolak oleh pembahas seminar proposal itu tadi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi, berkaitan dengan waktu luang menulis proposal ini antara satu orang dengan orang yang lain itu tentu tidak sama. Ada yang bisa menulis di waktu-waktu senggang ketika dia bekerja, tapi ada juga yang tidak. Misalnya dia harus mencari waktu luang di malam hari ketika dalam keadaan yang sunyi, sepi, dan lain sebagainya, atau setelah sholat, dan itu antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Nah, dan ini yang bisa menjawab waktu apa yang tepat untuk menyusun proposal skripsi, ya teman-teman sendiri. Saya juga punya waktu yang kondusif untuk saya menulis, dan bisa jadi waktu yang kondusif menurut saya untuk menulis itu tidak sama dengan waktu kondusifnya teman-teman untuk menulis. Ya, semoga bermanfaat teman-teman, dan tetap semangat buat para pejuang skripsi.